Halo, saya Huta Suhud Genderia Sari dari SMK Negeri 14 Bandung. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk sharing mengenai apa yang sudah saya dapatkan dalam BIMTEK mengenai asesmen kompetensi minimum. Ya, sebelumnya kita akan mulai berbicara dulu mengenai asesmen nasional. Asesmen nasional ini adalah program penilaian terhadap mutu sekolah berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, baik literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, asesmen nasional sendiri ada 3 unsur, yaitu salah satunya yang saat ini sedang menjadi trending topik di antara para siswa dan guru, yaitu AKM atau Asesmen Kompetensi Minimal. Dan tidak hanya sendirian, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar juga. Untuk AKM sendiri, itu ada 2 jenis, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Di sini kita dapat melihat kemampuan-kemampuan apa saja yang diperlukan dalam kegiatan asesmen tersebut. Untuk asesmen literasi membaca, kita perlu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sementara di dalam asesmen numerasi, kita perlu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, untuk AKM atau asesmen kompetensi minimum, sudah jelas, yang diukur adalah kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Sementara di dalam survei karakter, yang diukur adalah sikap nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Nah, ini juga termasuk baru, survei lingkungan belajar, di mana yang diukur adalah kualitas berbagai aspek input dan PBM di kelas maupun sekolah. Jadi dapat kita bayangkan bahwa asesmen nasional itu sifatnya sangat menyeluruh karena yang diukur tidak hanya sisi kognitif dari siswa saja, tapi proses pendidikan secara menyeluruh. Maka, Asesmen Nasional 2021 itu dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan nasional yang tidak ada kaitannya dengan kelulusan peserta didik. Nah, kita lihat, apa sih perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional? Dari segi tujuan sudah jelas. Asesmen nasional itu mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sementara ujian nasional itu hanya mengukur evaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Dan untuk jenjang penilaian, asesmen nasional itu dimulai dari SD sampai kepada SMK dan atau SMA, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sementara ujian nasional itu dimulai dari SMP, SMA, dan SMK. Untuk level siswa, ujian nasional pasti di tingkat akhir pada setiap jenjang, sehingga ini menjadi sebuah penentu yang membuat siswa menjadi banyak tekanan dalam menghadapinya. Sementara asesmen nasional itu biasanya dilakukan pada level-level 5, kemudian 8, dan 11. Jadi bukan di tingkat akhir. Subjek siswa, kalau untuk asesmen nasional, itu siswa nanti akan dipilih secara acak atau random untuk dapat mengikuti asesmen nasional. Sementara ujian nasional, itu semua siswa wajib mengikuti ujian nasional. Model soalnya pun lebih beragam. Asesmen nasional itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sementara ujian nasional itu hanya pilihan ganda dan khusus dalam mata pelajaran matematika ada isian singkat. Sasaran penilaiannya pun berbeda. Untuk asesmen nasional, itu yang diukur adalah kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi lebih menyeluruh. Sementara untuk ujian nasional, itu hanya penguasaan terhadap mata pelajaran tertentu saja. Metode penilaiannya pun, kalau untuk asesmen nasional, itu adalah Computerized Multistage Adaptive Testing, atau MSAT,
Sementara ujian nasional itu computer based test atau CBT dan paper based test atau PBT. Manfaatnya apa? Asesmen nasional. Yang pertama, itu sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah, yang akan menjadi umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah tersebut. Dan untuk menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya asesmen nasional, kita mendapatkan potret yang jujur atau potret yang sesungguhnya supaya dapat diberikan treatment yang tepat dan setiap sekolah atau daerah dapat mengalami pertumbuhan yang diperlukan. Peserta asesmen nasional itu melibatkan kepala sekolah, semua guru, dan peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Jadwal pelaksanaannya itu 2 hari. Kalau untuk SD atau paket A, tes literasinya 75 menit dan survei karakter 20 menit di hari pertama. Dan di hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Untuk SMP atau paket B, SMA, SMK, dan paket C, hari pertama tes literasinya 90 menit, lalu survei karakter 30 menit. Sementara di hari kedua, tes numerasi 90 menit, dan survei lingkungan belajar itu 30 menit. Peserta AKM, tadi sudah saya bahas bahwa AKM ini adalah ujian program kesetaraan yang diikuti oleh seluruh peserta didik pada tahap akhir tingkat 2, atau setara kelas 4 sampai kelas 6, dan oleh tahap akhir tingkat 4 setara kelas 9, dan tahap akhir tingkat 6 setara kelas 12 pada program kesetaraan. Jadi, setelah mengikuti asesmen nasional secara random, semua siswa itu akan mengikuti AKM atau asesmen kompetensi minimum di tingkat akhir. Soal AKM-nya sendiri berbeda. Peserta didik kelas 5 itu 30 soal, kompetensi literasi membaca dan 30 soal, kompetensi numerasi. Sementara peserta didik kelas 8 dan 11 itu ada 36 soal, kompetensi literasi membaca, dan 36 soal kompetensi numerasi. Bentuk soalnya seperti ini ya, tadi sudah ada, jadi sudah lebih bervariasi, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Oleh karena itu, kita sebagai guru sudah bisa membiasakan siswa untuk mengalami berbagai bentuk soal. Ya, sehingga dalam pembelajaran kita mulai membiasakan siswa untuk mengerjakan soal-soal dalam berbagai bentuk. Nah, AKM ini dilaksanakan secara adaptif. Setiap peserta didik akan menempuh soal sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dan mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan itu akan tercermin dalam ragam stimulus soal AKM. Nah, komponen AKM literasi membaca, untuk dari segi konten, itu ada teks informasi dan teks fiksi. Ya, sementara dalam proses kognitifnya ada tahap menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sementara untuk konteks ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Literasi baca dan tulis ini pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk dapat menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Nah, ini ya, konten soal literasi membaca, tadi sudah dibahas, teks informasi dan teks fiksi. Levelnya menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sementara konteks soal literasi membaca itu aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, ini contoh konten soal literasi membaca teks fiksi. Bisa berupa puisi, ya, atau mungkin berupa dongeng dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh, ya, ada salah satu contoh soalnya pilihan ganda.
Mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Mengidentifikasi kompetensi yang diukurnya adalah mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, di sini soalnya adalah mencari jawaban secara implisit, ya, jawaban yang tertera secara implisit di dalam teks. Sehingga siswa perlu menganalisis dulu untuk dapat mencari jawaban yang tepat dari teks yang menjadi stimulus. Nah, ini contoh konten soal literasi membaca yang bukan fiksi atau teks informasi. Dan ini salah satu contoh soalnya, soal benar salah. Ya, jadi siswa tidak hanya mencari jawaban yang tepat, tapi bisa juga dengan cara mencari apakah atau membandingkan apakah pernyataan ini sudah benar atau salah. Ya. Lalu untuk AKM numerasi, dari segi konten itu ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Untuk proses kognitifnya ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Untuk konteks sama seperti AKM yang literasi membaca, itu ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi kompetensinya mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Jadi tidak hanya rumus-rumusan atau hafalan, tapi dapat diaplikasikan dalam situasi kehidupan sehari-hari. Konteks soal literasi numerasi menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan, baik personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, ini tadi sudah kita bahas, kontennya ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Untuk levelnya dimulai dari C2 ya, pemahaman, penerapan, sampai ke penalaran. Jadi tidak sampai ke C5, apalagi C6. Nah, ini contoh konten soal numerasi. Jadi stimulusnya itu dapat berupa gambar, ya. Kemudian nanti soalnya, ini salah satu contoh soal pilihan ganda, ya, di mana stimulusnya tidak hanya berupa gambar, tapi juga berupa cerita. Nah, hasil AKM sendiri nanti akan dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda, yaitu kelompok perlu intervensi khusus, kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Sama yang numerasi, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Untuk level yang perlu intervensi khusus, di sini kebutuhannya sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Dan untuk caranya, dia perlu strategi belajar yang lebih formal dan instruksional, yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Untuk struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk pemula dan yang bersifat mendasar, ini meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Pendekatannya harus berupa training atau pelatihan intensif. Sementara untuk yang dasar, berbeda ya, siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Sehingga program pelatihan yang digunakan adalah yang lebih maju, lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Tidak lagi berupa instruksi-instruksi ya atau program pembelajaran yang intensif. Struktur pembelajarannya masih didorong oleh program yang terstruktur, tapi sudah mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu. Dan pendekatannya bisa berupa coaching, simulasi, dan pemecahan masalah, ya, supaya kinerja dan tingkat kenyamanan siswa itu meningkat. Sementara untuk tingkat cakap, kebutuhan belajar dan persyaratan kinerjanya semakin unik. Jadi seringkali ini tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Nah, di sini siswa sudah diperkenalkan lebih banyak dengan strategi pembelajaran yang informal
Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Jadi sudah tidak terlalu terstruktur, tidak terlalu formal, ya, sudah mulai masuk ke dalam konteks dunia nyata. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap, ini sudah lebih personal, ya, dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran sudah mulai bergeser pada demonstrasi kinerja, dan pendekatannya sudah mulai mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan, serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap. Ya, pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja dalam konteks di luar sekolah. Di sini siswa sudah mulai mengembangkan diri. Nah, pada tingkat mahir, siswa yang sudah mahir ini sudah memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing, sehingga pasti lebih personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri. Sehingga kebutuhannya pasti unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Pada siswa dengan tingkat kompetensi mahir, cara pembelajarannya pun sudah mulai berupa aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial, di mana mereka bisa belajar dari satu sama lain. Dan struktur pembelajarannya pun sudah lebih disesuaikan, termasuk peluang-peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Untuk pendekatannya, nah ini harus pendekatan yang sifatnya kolaboratif, ya, di mana siswa itu memiliki kesempatan belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, menjadi mentor atau pelatih bagi orang lain, untuk mungkin bagi teman sebayanya, ini adalah sebuah strategi pembelajaran penting lainnya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu pada kegiatan berikutnya. Ini